baru aja giginya mau dicabut nih, tulang rahang bawahnya jatuh dong. Mampus nggak tuh? Hai semuanya, thank you udah ngaklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, buat kalian baru untuk channel ini ataupun udah lama, semuanya selamat datang. Langsung aja diklik tombol subscribe di bawah karena di setiap minggunya akan ada video-video seru dan pencet tombol like ya kalau kalian suka video ini. Gimana nih hari kalian? Kayaknya kalau hidup di zaman sekarang, itu sebenarnya udah enak banget ya gengs. Gimana enggak? Teknologi sekarang udah canggih. Jadinya kalau mau ngapa-ngapain tuh bisa jauh lebih mudah. Sekarang kalau kita bingung misalkan mau nyari informasi, itu bisa langsung nanya ke Mbah Google aja kan. Lah bayangin nih kalau kita hidup di zaman dulu, kalau mau tahu-tahuan gitu, nanya ke Mbah siapa? Mbah Dukun. Nah, kemudahan yang kita rasakan sekarang ini, itu pastinya telah melalui serangkaian proses dari berbagai penemuan-penemuan yang dari waktu ke waktu itu tuh terus dikumpulin dan terus berkembang juga. Tapi kalian tahu nggak sih kalau penemuan-penemuan ini dalam perjalanannya tadi tuh bisa melalui serangkaian uji coba hingga penemuan yang tersebut tuh bisa kita pakai dengan aman dan nyaman kayak sekarang, semuanya tuh ada yang melewati sejarah yang gelap. Maksudnya kayak ada sisi gelapnya gitu loh. Dan biasanya itu mengorbankan penemunya sendiri gengs, atau bahkan ngorbanin banyak orang baik secara langsung atau enggak. Dan salah satu contoh sisi gelap dari penemuan yang gue maksud ini adalah radium yang bakalan kita bahas di video Mr. Sing kali ini. Dimana kasusnya nih, dulu orang-orang berbondong-bondong mau cakep, mau cantik begitu, biar mukanya bisa glowing, bersinar. Akhirnya mereka memakai radium ini, yang mereka nih nggak tahu efek sampingnya apaan. Ya emang bener sih, akhirnya wajah mereka tuh jauh jadi lebih bersinar dan lebih cerah. Tapi jangankan wajah, tengkorak mereka pun itu juga jadi bercahaya bersinar, gengs. Ngeri banget nggak tuh? Soalnya kan balik lagi, mereka di zaman dulu nggak ngerti tentang zat-zat berbahaya kayak gini, yang jadinya malah bikin musibah. Kalau sekarang kan semua info udah mudah didapat. Kalau misalkan kita mau cerah gitu mukanya, mau beli skincare, dan mau cari tahu itu ingredients-nya benar, baik atau enggak, tinggal di Google aja. Atau kalau kalian masih ragu nih, sama kualitas atau keaslian dari suatu produk skincare, soalnya kan sekarang banyak yang oplosan tuh, banyak yang KW, niatnya mau punya kulit bagus, emang hancur. Kalau gue sih biasanya nggak mau ambil resiko, dan selalu semuanya gue beli skincare tuh, itu di Pony Beauty, gengs. Karena mereka ini adalah beauty e-commerce, yang jual banyak banget brand skincare dari A sampai Z, itu dijamin original semua. Dan sudah ada BPOM-nya, jadi nggak usah khawatir. Pasti aman 100% semua produk skincare yang dijual di Pony Beauty. Dan ini gue bener-bener happy banget, karena mereka nih sekarang jual toner Hair. Ini gue pakai yang varian Rose Petal, yang mana ini buat semua jenis kulit. Di gue sih ini efeknya benar-benar membuat kulit tuh jadi lembab, kenyal, dan kayak nggak bandel gitu, jadi nggak sering jerawatan. Karena memang ini mungkin klaimnya, itu sih bisa mengembalikan pH setelah kita cuci muka. Sebenarnya ada juga varian lainnya kayak buat kulit sensitif, atau berjerawat, atau berminyak, pokoknya macam-macam juga. Dan yang paling gue suka dari Thayers ini adalah kandungannya itu walaupun judulnya toner ya, tapi dia tuh alkohol free, gengs. Biasanya kan kalau toner-toner lainnya tuh basicnya pasti ada alkoholnya tuh. Tapi yang ini tuh nggak ada, jadi tuh yang gue secinta ini sama Thayers. Dan ini tuh juga paraben free, phthalate free, dan gluten free juga, gengs. Ini gue juga ada yang bentuknya kayak tisu basah gitu ya. Sebenarnya sih overall kandungannya sama banget. Cuman ini versi yang lebih praktis aja. Kalau misalkan lagi pergi-pergi gitu, bawa kayak gini kan lebih enak ya. Tinggal kayak ambil, usap-usap ke muka, beres, nggak ribet lah intinya kalau yang kemasan kayak gini. By the way, yang ini pun sebenarnya ada kemasan botol kecilnya yang 89 ml. Tapi gue langsung ambil yang 355 ini aja, biar lebih awet gitu, jatuhnya lebih untung. Apalagi sekarang Pony Beauty ini lagi ngerayain anniversary mereka yang ke-6, gengs, bulan ini. Jadi kalian bisa gunain kode kupon ini, yang mana kalian misalkan beli Thayers nih yang ukuran 355 ml plus yang kecil itu yang 89 ml, itu harganya jadi cuma 250.000. Apa nggak cuan tuh? Pokoknya untuk info selengkapnya, langsung kalian cek dan follow aja Instagram dan Twitter mereka @ponybeauty. Soalnya banyak banget penawaran menarik dan games-games yang seru-seru di sana. Atau kalian kalau mau langsung belanja, nanti linknya gue taruh di description di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke cerita Mr. Things-nya. Jadi, waktu zaman-zamannya nih nge-explore sumber daya itu lagi gencar-gencarnya, di mana banyak banget orang yang menemukan zat-zat baru, tetapi mereka sendiri itu masih kayak kurang ngerti kandungan ataupun kayak efek samping dari zat tersebut. Ya, soalnya kan judulnya juga baru ditemuin tuh. Jadi wajar aja kalau belum banyak infonya. Sama aja misalkan kayak orang jadian nih, baru gitu, belum tahu kan itu sifat asli pasangannya masing-masing bagaimana. Nah, di tahun 1898, ada sepasang ilmuwan, suami istri gitu, bernama Marie Curie dan Pierre Curie, di mana mereka nih menemukan sebuah zat baru yang dinamakan dengan radium. Kalau di
pelajaran kimia, itu disingkatnya jadi Ra untuk radium. Ra bukan radivan ya. By the way, kalian sendiri pada tahu nggak radium itu apaan? Mungkin di sini ada yang anak IPS nih, jadinya agak rooming gitu kan kalau dengerin pelajaran-pelajaran kimia. Nah, jadi radium itu adalah suatu zat yang bisa tetap menyala di dalam gelap. Kalau sekarang biasanya kita masih bisa menemukannya di jarum jam tuh. Kalau masih analog, itu di bagian jarumnya biasanya ada kayak ijo-ijo yang glow in the dark. Atau misalkan kayak di light stick yang dipotek gitu, terus bisa nyala dan dibawa ke konser. Bisa aja gitu kita joget ya. Aduh, kangen banget kita joget. Dan pada awal mulanya, ceritanya ini penemuan tentang unsur-unsur yang mengandung pancaran radioaktif tuh emang lagi happening banget. Kayak misalkan sekitar 1890-an, ada seorang penemu yang namanya Ronsen, di mana dia menemukan sinar X yang udah ketebakan dari namanya tuh. Sekarang jadinya merupakan ya alat ronsen buat badan yang biasa ada di lab rumah sakit. Nah, pokoknya emang pada saat itu banyak banget ilmuwan nih yang meneliti zat-zat radioaktif dan mereka memang berlomba-lomba untuk melihat hasil campuran dari zat-zat tersebut. Sampai akhirnya unsur radium ini ditemukan sama si Mary sama suaminya tadi tuh. Jadi sebenarnya unsur radium sendiri ini tuh kayak tahap pengembangan dari unsur radioaktif sebelumnya. Waktu pas nemuin zat baru ini, Mary sama suaminya tuh seneng banget. Sampai-sampai mereka mendapatkan 2 Nobel, gengs. Karena hal itu, otomatis Mary sama suami ini mendadak jadi terkenal. Bukan cuman penemuannya aja yang terkenal. Radium hasil temuannya itu juga jadi famous banget. Saking populernya, dibuatkanlah suatu perusahaan yang diberi nama USRC atau kepanjangan dari United States Radium Corporation di tahun 1917. Nah, karena sifat dasar dari zat radioaktif ini itu bisa membuat glow in the dark ya. Akhirnya sebuah perusahaan jam tangan di Amerika itu berinisiatif untuk memakai zat ini dalam produksi jam mereka. Fungsinya ya untuk membuat orang-orang ini jadi gampang kalau ngelihat jam lagi di keadaan gelap. Jadi pada saat itu, jam dengan radium ini jadi hype banget dan banyak peminatnya. Pokoknya kalau lo nggak pakai jam yang bisa glow in the dark, nggak gaul lu, jamet lu. Nah, karena permintaan pasarnya tinggi banget, akhirnya sampai dibuatlah 3 pabrik pengecatan untuk jarum jam radio yang masing-masing berada di New Jersey, Illinois, dan Connecticut. Di mana totalnya ada 4.000 pekerja yang direkrut untuk menjadi buruh pabrik di sana. Yang kerjaan mereka tuh ya ngecat-ngecatin jarum jam pakai zat radium tadi. Ya namanya juga zaman dulu prosesnya agak manual gitu, mohon maaf. Dan kebanyakan para pekerjanya itu adalah wanita yang masih muda-muda, gengs. Mungkin karena kan jarumnya itu kan kecil-kecil ya, namanya juga jarum jam. Jadi yang dipekerjakan ya rata-rata cewek biar lebih telaten kali ya. Nah, kalau cowok aja misalkan disuruh masukin benang ke dalam jarum tuh, itu suka udah emosi kita. Ini lagi disuruh ngecat yang segaris dong di atas jarum jam. Lu bayangin sendiri itu butuh kesabarannya tingkatan Dewi Kuan Yin gua rasa. Apalagi mereka ini kan ngecatnya pakai kuas kecil banget berarti tuh. Yang bulunya dicelupin ke radium terus baru diolesin. Masalahnya kalau kuas itu kan nggak mungkin runcing mulu itu. Sedangkan buat dapat hasil yang bagus, ya kuasnya berarti harus runcing dong, harus tet gitu. Nah, biar bisa selalu segaris dan rapih, akhirnya mereka ini melakukan sebuah cara yang agak nggak lazim, di mana mereka menjilat kuasnya biar bisa jadi runcing lagi. Ya sebenarnya prosesnya 11-12 sama masukin benang ke jarum jam. Biasanya kita kan jilatin benangnya gitu kan biar bisa runcing itu tegak, biar bisa langsung masuk. Nah, para buruh ini sebenarnya udah nanya nih ke pihak pabriknya, kayak ke manajer mereka lah, kayak ini aman nggak kalau kita jilatin kuasnya? Padahal kan di situ ada zat radiumnya kan, berarti mereka jilat-jilat tuh, yang otomatis pastinya ketelan ke tubuh. Nah, dari pihak pabrik sendiri itu menjawab, tenang aja udah, aman-aman aja kok, nggak bahaya sama sekali. Padahal sih pihak pabriknya sendiri belum tahu apa efek dari radium itu, karena memang belum ada penelitian soal sifat dari radium itu sendiri jika berada di dalam tubuh makhluk hidup. Namun ya biasa, demi cuan, pabriknya mah bodo amat. Mau ntar pekerjaannya mati kek, mau keracunan kek, si pabrik ya orang urus. Tapi anehnya, para pekerjaan cowok-cowok nih yang kerja di pabrik itu juga, tetapi mereka ini biasanya kerjanya itu di bagian perakitannya. Mereka semua tuh dilengkapi dengan celemek timah sama penjepit logam gitu, biar nggak kontakan langsung sama zat si radium. Lah kok kalau ini yang cewek-cewek yang ngecat itu malah disuruh jilatin, kan konyol banget. Mungkin sebenarnya pihak pabrik tuh aslinya udah tahu kalau sebenarnya radium itu bahaya. Soalnya sebelumnya nih, tadi kan ada peneliti tuh, si Ronsen yang lagi ngembangin sinar X. Nah, hal itu awalnya menjadi dasar dari penelitian radium. Waktu itu, penelitinya tuh nggak pakai pelindung, gengs. Alhasil jadinya karena dia sering kontakan sama zat radium, akhirnya dia kena cancer. Jadi mungkin dari kejadian ini, sebenarnya pihak pabrik tuh udah kayak ngeh. Makanya mereka nih ngasih celemek berbahan dasar metal ke para buruh laki-laki. Kalau masalahnya yang cewek-cewek pada ngecat tuh, ya bodo amat gimana caranya, biar hasilnya bagus. Jadi mau masalah keselamatan ya orang peduli. Parah nggak sih? Para garis muda yang nggak tahu apa-apa ini, nganggapnya ya itu semua aman-aman aja. Jadi mereka santuy aja tuh, ngejilat kuas yang ada radiumnya. Bahkan mereka ini suka bereksperimen buat bahan mainan mereka, gengs. Kayak nanti kuasnya mereka cat di kuku, biar kukunya glow in the dark gitu ala-ala kutek. Atau nanti mereka ulasin di bibir, dikata kayak lip gloss kali ya. Atau dicat di lidah kayak jagoan neon gitu, begitu. Buat lucu-lucuan aja, ketawa-ketawa. Dan juga beberapa orang yang mengaku, kulit mereka jadi kayak lebih cerah jika menggunakan radium ini. Jadi itu zat juga diolesin ke muka untuk kayak skincare coba. Lu pikir itu tone up, krim, sekali oles langsung glowing. Dan semua itu menjadi kayak semacam lifestyle atau
kebiasaan dari para pekerja di pabrik-pabrik itu. Rata-rata semuanya melakukan hal tersebut demi mendapatkan kulit yang lebih bersinar. Ya tapi semua balik lagi nih, karena mereka nggak tahu apa-apa mengenai zat berbahaya ini. Namanya juga penyesalan, pasti nanti datangnya di akhir tuh kalau di awal namanya pendaftaran. Setelah beberapa tahun kemudian, barulah muncul nih kasus pertama di tahun 1922. Kasus ini tuh dialami sama pekerja namanya Molly Mangia, di mana dia awalnya nih ngeluh kalau sakit gigi. Terus dicabutlah gigi yang sakit itu ke dokter. Tapi lama-lama, makin banyak aja keluhannya. Kayak toto sendinya nyeri lah, susah jalan lah. Lah sama dokter dikira paling rematik aja. Jadi saat itu dia cuma dikasih kayak semacam obat pereda nyeri. Tapi makin lama, semua giginya Mangia tuh kayak sakit, gengs. Sampai dokter harus nyabut semua giginya. Lalu bayangin itu kalau semua gigi dicabut, bagaimana rasanya? Gua aja kalau cabut satu gigi udah nangis seminggu. Ini aneh banget kan? Padahal si Mangia itu umurnya masih muda, masih 20 tahunan. Dan pas proses pencabutan gigi itu, si dokter nih nggak sengaja matahin tulang rahangnya Mangia. Sebenarnya tapi ini bukan salah dokternya juga, gengs. Soalnya tulang rahangnya itu emang udah rapuh, semacam kropos gitulah. Baru aja giginya mau dicabut nih, tulang rahang bawahnya jatuh dong. Mampus nggak tuh? Panik kan kalau begitu. Balik lagi, ini bukan karena dokternya nggak becus ya, tapi ternyata karena si Mangia ini mengalami yang namanya radium jauh atau rahang madium. Radium. Kalau madium mah kita jadi ingetnya pecel ya. Radium jauh itu memang sudah menjadi ciri khas kayak orang kalau keracunan radium ya kayak begitu. Ada juga pekerja lain nih bernama Grace Freyer yang mana dia ngerasa sakit banget di tulang punggung belakangnya. Saking sakitnya dia tuh sampai nggak bisa jalan. Dan hal-hal yang seperti ini diikuti sama banyak banget dari pekerja lainnya juga yang mengalami gejala-gejala kayak gitu. Pokoknya semuanya tuh rata-rata mengalami kerapuhan tulang. Dan di tahun 1922, tepatnya di tanggal 12 September, yang namanya Maggie tadi tuh yang rahangnya jatuh, itu akhirnya nggak ketolong, gengs. Nah, si Grace Freyer ngelihat temannya Maggie itu udah nggak ada karena hal tersebut, jadi parno dong dia. Nuntutlah dia ke perusahaannya tuh, ke USRC, soal kerugian dia dan teman-temannya karena bekerja di tempat yang nggak safety. Tapi bukannya minta maaf, pihak perusahaan ini malah nuduh kalau para pekerjaan ini ngomongnya enggak. Mereka malah bilang kalau penyakitnya Maggie itu muncul, itu bukan karena radium, tapi karena penyakit sifilis atau raja singa. Kalau nggak tahu ya Google aja lah. Jadi pihak perusahaan tuh malah memfitnah Mangia dan teman-temannya yang pada jatuh sakit nih, kalau mereka bisa seperti itu karena mereka nih sering gonta-ganti pasangan. Lah, mana ada gonta-ganti pasangan? Kenanya sakitnya rahang copot sama sakit tulang begitu. Kan bingung juga kita. Namunnya karena para pekerja ini kan orang kecil, namanya juga para buruh kan, itu nggak punya kuasa yang gede untuk melawan, jadinya mereka kalah. Nggak bisa berbuat banyak untuk menuntut. Abis itu perusahaannya nih padahal udah tahu nih para pekerja itu banyak yang sakit, tapi pabriknya itu tetap aja nyuruh para pekerjanya dengan cara yang sama. Jadi mereka nih masih disuruh jilatin kuas yang ada radiumnya biar lancip. Ya jadinya itu lama-lama kayak sebuah bencana besar. Yang ada semua yang kerja di situ pada berjatuhan, pada sakit semua, dan banyak juga yang meninggal. Akhirnya ada nih seorang ilmuwan bernama Dr. Harrison Martland yang kepo nih, kenapa para pekerja pabrik tuh banyak yang meninggalnya secara bersamaan. Jadilah dia mulai meneliti dampak dari radium untuk tubuh manusia. Menurut hasil penelitiannya, beliau nemuin kalau radium itu ternyata merupakan zat yang bahaya banget bagi tubuh. Jadi kalau kita makan nih zat yang namanya kalsium, kalian pada tahu dong, itu kan fungsinya emang buat nguatin tulang sama gigi juga. Nah, sedangkan kalau radium, tubuh kita tuh cenderung lebih menyerap zat radium itu ketimbang zat kalsium. Jadi jika radium masuk ke tubuh, otomatis tulang tuh bisa langsung sangat mudah keropos karena jadinya kekurangan kalsium dengan drastis. Akhirnya pas para pekerja ini melakukan ronsen di tubuh mereka untuk melihat kondisinya kayak gimana, tulang mereka tuh udah kayak sarang lebah, gengs, bolong-bolong gitu. Ih, ngeri gue. Udah merinding nih. Serem banget. Bahkan selain bikin tulang keropos, radium ini juga bisa bikin kanker tulang dan kanker kulit, atau bahasa ilmiahnya tuh sarkoma dan karsinoma. Dan epicnya lagi adalah para pekerjanya kan udah banyak yang meninggal jadinya tuh. Tulang-tulang mereka katanya juga jadi ikut glow in the dark, gengs, karena mengandung radium dengan jumlah yang tinggi. Bisa bayangin nggak lo kalau di kuburan malam-malam, itu tengkoraknya nyala. Nah, si Freyer yang udah ngantongin bukti-bukti tentang dampak radium yang ternyata emang berbahaya, tapi pabrik ini nggak peduli, berusaha sekuat tenaga meminta pertanggungjawaban. Akhirnya dia bertemu dengan satu pengacara bernama Raymond Berry yang mau bantuin nanganin kasus ini. Mereka berdua langsung berjuang sama-sama nih, meskipun Freyernya itu cara berjuangnya dengan tiduran doang, karena dia udah nggak bisa berdiri, udah nggak bisa bangun sama sekali, kondisinya semakin parah. Tetapi akhirnya karena kasus ini tuh di blow up sama media-media gede sampai jadi viral, banyak publik yang simpatik dan juga banyak para pekerja lain nih, buru-buru lainnya yang jadinya berani ikut menyuarakan suara mereka untuk menuntut kerja dengan aman. Dari situ, Freyer dan pengacara si Berry menang gugatan di pengadilan. Pihak perusahaan yang kalah dalam proses itu harus membayar ganti rugi sebesar 10.000 US dollar kepada tiap pekerja yang terkena dampak dari radium. Nah, kejadian ini sendiri tuh bener-bener kayak mubah sejarah dalam dunia kesehatan dan keselamatan kerja, gengs. Dari kejadian ini, pemerintah Amerika akhirnya membangun sebuah badan
yang mengatur kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut dengan OSHA, Occupational Safety and Healthy Administration. Jadi semacam badan yang ngatur hak-hak para pekerja gitulah buat dapat perlindungan kesehatan sama keselamatan kerja. Kalau di sini ya ala-ala BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di cerita ini tuh ujungnya agak keren ya, gengs. Dimana Frey yang cuma seorang buruh itu bisa memperjuangkan dan membela hak-haknya sampai bikin melek satu negara tuh. Dan juga secara tidak langsung menyelamatkan banyak orang tuh, teman-teman buruh lainnya juga. So, itu tadi cerita tentang cewek-cewek radium nih, yang pada glowing, bukan cuma mukanya tapi tengkoraknya juga. Gila nggak tuh? Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau udah support channel ini, juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotaradevan. Sampai jumpa di kasus Missing selanjutnya. Dadah!